Ya, pemerintah daerah diinisiasi oleh Pak Bupati ini membuka ruang melakukan perubahan MOU ya menjadi PKS, sehingga pemerintah daerah menyiapkan pembangkitnya ya sesuai dengan gambaran atau hitungan PLN, dan nanti PLN yang mengoperasikan. Silakan. Urus lampu saya tidak pernah libatkan DPRD. Tanya mereka di Bogor. Berapa kali dia ikut rapat dengan PLN? Dia rapat di mana saja dengan PLN, mana saja yang dia rapat. Saya ini Pak namanya Pak Mamai, sampai saya ketemu dengan Direktur Utama PLN. Saya menghadap ke Erick Thohir. Saya disampaikan, Pak Bupati itu Direktur Utama PLN. Saya menghadap, betul. Panjang cerita. Coba tanya kepada mereka. Berapa kali mereka rapat dengan PLN? Saya tidak pernah libat, saya tidak pernah libat. Rapat dengan Impres, saya tidak pernah libat. Untuk dengan Menteri PU untuk Impres saya tidak pernah libat. Kenapa? Saya bukan tidak mau dibantu, tapi kudahan yang melakukan. Kalau mereka terlibat, apalagi terlibat, mungkin pasti ngomongnya luar biasa. Hanya tahu kulit-kulitnya saja. Ya. 20 miliar kita paksa Bupati. Ya Pak Eka, anggaran 21 miliar itu anggaran dari mana? Kenapa bisa dapat anggaran 21? Kenapa bukan 30? Kenapa bukan 40? Ya Pak Eka, kenapa? Kalau dia tahu asal usulnya. 21 miliar Pak namanya untuk beli mesin, bukan saya, bukan daerah ini gitu. Tetapi PLN. Setelah ada kesepakatan bahwa tidak bisa lagi kita menggunakan BBM, kendala kami bukan BBM tapi mesin, tolong belikan kami mesin. Rupanya mau PJM, hitung semua. Mesin apa yang mau dibeli, berapa harganya, alatnya apa saja sampai di jalan 20 bulan saja. Ya hitung, ketemu angka 21 miliar setengah. Ya. Apakah mereka dulu yang mengatakan program mereka tidak tahu? Tahu. Buktinya sudah pernah dibeli satu. Tahu? Tapi kenapa mereka tidak belikan tambah lagi 2? Karena terlalu mahal. Ku program aku lampu 24 jam ini apa masih ada juga yang membujuk saya, merayu saya. Kalau dibikin jalan Pak Bupati, kira-kira untuk Pak Bupati berapa? Saya kasih tahu Pak, adik-adik saya, tutup mata, tutup telinga, jangan pernah merubah angka-angka ini, apalagi menghapuskan. Karena ini saja di Bupati, harapan masyarakat di Binogo dan kali depan, Pak Bupati kami minta paling kurang 2 yang besar. Sebenarnya saya bergabung di Sulawesi Selatan itu pada bulan September 2022, di mana sebetulnya MOU antara Pemda Wakatobi dengan PLN Surabar sebetulnya sudah terbentuk. Hanya memang berbeda skema. Ya, yang dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, yang di awal MOU adalah pemerintah daerah membiayai biaya operasional rutin, ya, rutin berupa BBM, ya, dan ini saya rasa ini sangat riskan karena satu, biaya bahan bakar itu variabel, ya, harganya fluktuasi, dan ini akan rumit di sisi pemerintah daerah. Nah, pola yang paling cocok adalah seperti saat ini, yaitu KSO, ya, di mana diketahui bahwa PLN sebetulnya tidak boleh membeli mesin berbahan bakar diesel. Yang bisa apa? Kita minta bantuan kepada pemerintah daerah. Aspirasi dari Pak Bupati, Pak Aliana dalam artian bagaimana mendukung kelistrikan bisa 24 jam di Kalidupa dan Binongko. Problem utamanya sebetulnya bukan masalah BBM. Problem utamanya adalah daya tidak cukup, daya tidak kuat. Ya, pembangkit tidak bisa operasi non-stop 24 jam. Oleh karena itu yang kita bicarakan, kita diskusikan, dan ini alhamdulillah kita sinergikan. Ya, pemerintah daerah diinisiasi oleh Pak Bupati
ini membuka ruang melakukan perubahan MOU ya menjadi PKS, sehingga pemerintah daerah menyiapkan pembangkitnya ya sesuai dengan gambaran atau hitungan PLN, dan nanti PLN yang operasikan. Nah, alhamdulillah ya, setelah September kemarin kita resmikan itu kali dupa 24 jam. Hari ini tanggal 3 Desember 2023 kita resmikan juga untuk Pulau Binongko bisa beroperasi 24 jam. Ini tentunya adalah sinergi yang luar biasa ya. Terima kasih Pak Bupati yang bisa mendukung PLN. Harapannya memang ya dengan listrik 24 jam ini, pertama tentunya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, masyarakat bisa bertumbuh perekonomiannya. Yang kedua, peserta anak didik bisa belajar, ya, bisa menggunakan gawainya, bisa lebih leluasa. Karena teknologi sekarang adalah teknologi digital. Yang ketiga tentunya yang sangat penting sekali yaitu aspek kesehatan, ya pelayanan kesehatan, puskesmas atau mungkin rumah sakit, ya pelatihan-pelatihan yang memerlukan energi listrik tentunya bisa beroperasi maksimal. Nah ini kami support ya, sangat support, dan saya titip ya, kami titip kembali lagi kepada masyarakat Binongko ya dan sekitarnya, mari listrik yang sudah kita kerjasama susah payah, kita bangun susah payah ini kita jaga bersama-sama. Kita jaga bersama-sama ya. Artinya terkait dengan keandalan pembangkit itu sendiri, keandalan jaringan itu sendiri, dan tentunya adalah kepatuhan masyarakat untuk menyelesaikan tagihan rekening listriknya. Pak Bupati sangat antusias sekali loh. Ini selain Pak Bupati sendiri itu di awal-awal saya masuk itu ya 2 kali ketemu saya, beliau malam-malam menemui saya juga. Nah, terus beliau juga baik pun. Nah, itu selain lagi nanti Pak Sekda yang sering datang ke sana, kita diskusi banyak intens. Jadi tidak semudah itu, artinya diskusi panjang lebar. Ya. Namun pada saat itu kita sudah menjadi titik temu, mari kita kawal bersama-sama. Dan alhamdulillah kita bisa transaksi sampai dengan hari ini. Terima kasih. Saya nama Laudi Amiruddin dari Lagongga, Kampung Lagongga. Ya, itu kan termasuk masyarakat juga lebih bagus Pak, lebih senang Pak, karena mereka juga semangat apa yang mereka mau kerjakan bisa tuh, macam seperti kegiatannya mau bikin motor memancing tuh, terutama kemudian untuk aktivitas macam sehari-hari mau kerja macam rumah apakah tuh, kan sudah 24 jam. Jadi masyarakat juga lebih senang. Bagus meningkatkan perekonomian Pak. Kita sebagai tukang kayu. Sebenarnya sudah lama, cuma hanya karena orang kadang-kadang juga manual, tidak pernah mau pakai dengan alat. Bisa pakai dengan alat selain punya alat mesin sendiri. Geset gitu. Nah itu juga bagus Pak, karena mereka melihat posisi selama-lama ini kan bahasa ini juga dia listrik ada ini tuh bagus juga Pak, bagus upayanya Pak Bupati, karena dia lebih berusaha untuk masyarakat Pulau Binongko. Terima kasih Pak Bupati atas penyampaian Pak Bupati, yang makanya kita agak juga senang sedikit kasihan ini untuk Pak Bupati. Terima kasih banyak Pak Bupati. Perkenalkan, saya dengan Ibu Odina Alistawati, saya termasuk salah satu tenaga pendidik di Pulau Binongko. Pertama-tama saya sangat berterima kasih atas hadirnya listrik 24 jam. Perlu diketahui bahwa saking canggihnya dunia pendidikan sekarang, kami sangat membutuhkan yang namanya aliran listrik, di mana selama ini kami selalu mengajar yang monoton bahwa kita tidak mengandalkan yang namanya media teknologi, tetapi karena dengan adanya listrik ini kami bisa memanfaatkan yang namanya infobus atau media audio yang bisa diperlihatkan secara jelas untuk siswa. Selain dilihat dari dunia pendidikan, saya juga sangat berterima kasih terhadap dunia pertumbuhan ekonomi, karena perlu kita ketahui bahwa Binongko ini dia terkenal dengan kelimpahan ikan, di mana kami selalu
menghasilkan, para nelayan-nelayan menghasilkan ikan yang sangat berlimpah, sehingga dengan hasil ikan yang sangat berlimpah, perekonomian ini dia membutuhkan salah satu yang namanya es. Es ini kami butuhkan untuk ikan tadi supaya dia bisa awet. Sehingga dulu kami sangat kekurangan dengan yang namanya es batu, tetapi dengan kehadiran 24 jam, nelayan tidak akan lagi yang mengalami yang namanya kekurangan persediaan dalam hal ini adalah es batu. Upaya Bupati terhadap terhadap listrik 24 jam ini kami sangat ucapkan sebagai warga Binongko, sangat ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya kami merasakan yang namanya listrik 24 jam.